Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Suci Lestari, NPM A1F023004, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kali ini saya akan memenuhi tugas yang keenam, yaitu menjelaskan materi tentang kesetimbangan kimia. Dalam mempelajari materi kesetimbangan kimia, adapun yang pertama harus kita ketahui yaitu perbedaan antara reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Reaksi reversibel itu merupakan reaksi yang terdiri dari dua arah, di mana hasilnya bereaksi kembali membentuk zat-zat reaksi. Sedangkan reaksi irreversibel ini reaksi yang hanya satu arah. Reaksi yang hanya terjadi pembentukan zat hasil reaksi saja. Lalu, suatu reaksi dapat dikatakan setimbang apabila laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Seperti pada persamaan yang saya tampilkan pada layar, jika A dan B dicampurkan bersama, suatu keadaan di mana kecepatan reaksi pada kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sistem lebih lanjut. Nah, itulah yang dinamakan dengan reaksi kesetimbangan kimia. Pada reaksi kesetimbangan ini terdapat reaksi kesetimbangan dinamis. Reaksi ini berlangsung bolak-balik, terus-menerus, tidak pernah berhenti. Selain reaksi kesetimbangan dinamis, ada juga yang namanya reaksi kesetimbangan homogen dan reaksi kesetimbangan heterogen. Reaksi kesetimbangan homogen ini merupakan reaksi yang memiliki fase yang sama, seperti pada contoh 2SO2 dalam keadaan gas lalu direaksikan dengan O2 dalam keadaan gas akan menghasilkan 2SO3 dalam keadaan gas. Nah, di dalam reaksi ini semua memiliki fase gas. Lalu untuk kesetimbangan heterogen itu merupakan reaksi memiliki fase yang berbeda, seperti pada contoh yaitu CaCO3 berada dalam keadaan solid atau padatan. Jika direaksikan akan menghasilkan CaO dalam keadaan padatan plus CO2 dalam keadaan gas. Pada materi kesetimbangan kimia ini terdapat tetapan kesetimbangan. Yang pertama itu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau Kc. Persamaannya itu adalah Kc sama dengan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Sedangkan untuk Kp itu tetapan kesetimbangan berdasarkan dengan tekanan. Sehingga persamaannya Kp sama dengan tekanan produk dibagi dengan tekanan reaktan. Sebagai contoh, terdapat reaksi N2O4 dalam keadaan gas menghasilkan 2NO gas plus O2 gas. Jadi Kc-nya itu konsentrasi NO, kan NO ini memiliki koefisien 2, jadi dipangkatkan 2 dikali konsentrasi O2, lalu dibagi dengan reaktannya yaitu konsentrasi N2O4. Sedangkan untuk Kp-nya itu Kp sama dengan tekanan NO dikali PO2, dan NO ini memiliki koefisien 2 sehingga dipangkatkan dengan 2 lalu dibagi dengan reaktannya yaitu tekanan N2O4. Hubungan Kc dan Kp dapat dirumuskan menjadi Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan dengan delta N. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia ini, yang pertama ada perubahan konsentrasi. Konsentrasi zat di ruas produk ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Sedangkan konsentrasi zat di ruas reaktan ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Lalu faktor selanjutnya yaitu perubahan suhu. Suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Begitu juga sebaliknya, ketika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bereaksi ke arah kesetimbangan eksoterm. Faktor selanjutnya itu ada perubahan tekanan dan volume. Apabila tekanan gas diperbesar atau volume gas diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas dengan mol gas yang lebih kecil. Sedangkan apabila tekanan gas diperkecil atau volume gas diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke ruas dengan mol gas yang lebih besar. Mungkin materi kesetimbangan kimia yang saya jelaskan cukup sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.